yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Ghunm bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, man qala qabla an yansarif wa yathniya rijlaih min salatil maghribi was subh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan minasyaitonir rajim wa lam yahil li dhanbin an yudrikahu illa syirk wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafduluhu yaqulu afdhala mimma qala. Rawahu Ahmad. Di riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman bin Ghunm, Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang mengucapkan ini sebelum dia pergi dari tempat sholatnya, dia ucapkan dalam keadaan dia masih duduk melipat kakinya setelah sholat, yaitu seusai sholat maghrib dan seusai sholat subuh. Diucapkan seusai sholat maghrib dan seusai sholat subuh. Artinya dibaca setelah zikir-zikir wirid yang ma'ruf. Setelah subhanallah, istighfar, subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kemudian ayat kursi. Dibaca ini di setelah subuh dan maghrib, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dibaca 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka keutamaannya Rasulullah sebutkan, tercatat baginya pada setiap ucapannya 10 kebaikan. Dia mengucapkan 10 kali, berarti tercatat baginya 100 kebaikan. Karena la ilaha illallah sampai akhir ini dibaca 10 kali, pada setiap satu kalinya tercatat 10 kebaikan baginya. Tercatat baginya 10 kebaikan, terhapus pada setiap kalinya baginya 10 kejelekannya, dosa-dosanya. Setiap kali dia ucapkan, dan itu 10 kali, maka 100 kejelekan atau dosanya terhapus. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan terangkat baginya pada setiap kali dia ucapkan 10 derajat. Berarti terangkat baginya 100 derajat. Dan zikir ini pula berarti baginya pelindung dari setiap kejelekan, melindungi dia, menjaganya dari segala yang tidak dia inginkan, apapun itu. Dan juga pelindung menjaga dia dari kejahatan atau godaan syaitanur rajim. Demikian pula Rasulullah sebutkan, tidak halal bagi dosa untuk menghancurkan dirinya kecuali syirik. Artinya dosa apapun itu, selama itu bukan syirik kepada Allah, tidak akan mungkin menghancurkan dan membinasakan hamba tersebut yang membaca ini. Dan ini fadilah besar. Demikian pula keutamaannya Rasulullah sebutkan bahwa di hari itu dia adalah orang terafdal yang melakukan amalan saleh, kecuali tidak ada yang lebih afdal dari dia amalannya, kecuali orang yang melebihi dia, yang mengucapkan ini juga sama seperti dia dan melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya, sehingga dengan itu lebih dari dia. Tapi selama orang tidak membaca apa yang seperti yang dia baca ini, tidak ada yang akan lebih afdal dari dia. Hadis dihasankan oleh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib. Sehingga ada 7 fadilah yang Rasul sebutkan terkait doa ini. Pada setiap kali pengucapannya tertulis baginya 10 kebaikan, terhapus baginya 10 kejelekan, terangkat untuknya 10 derajat, dan itu menjadi pelindung dia dari segala yang tidak dia inginkan.
pelindung baginya dari syaitonir rajim, dan tidak ada dosa yang bisa menghancurkan dia selain syirik, dan dia orang yang paling afdal amalannya kecuali yang mengamalkan lebih afdal dari dia. Dan dia amalan yang ringan, walhamdulillah, bukan suatu yang berat, bukan amalan yang besar, yang sulit untuk diucapkan. Maka seyogyanya mukmin maupun mukminah tidak meninggalkan bacaan ini. Mukmin lelaki ya di masjidnya seusai subuh dan maghrib. Mukminah wanita bisa membaca ini di rumahnya, di tempat dia sholat. Dia baca apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Karena umum bentuknya, tidak hanya bagi yang di masjid, tapi siapa saja yang membaca ini setelah maghrib dan setelah subuh, sebelum dia pergi dari tempatnya. Maka berusahalah kita untuk mengamalkan ini. Tidak banyak waktu untuk membacanya, sesibuk apapun, sepadat apapun acara yang kita punya, jangan tinggalkan ini. Ucapan ringan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil ingat apa yang Rasul janjikan dari keutamaan-keutamaan 7 tadi bagi yang membacanya. Selain daripada itu, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, seorang mukmin jika terbiasa membiasakan dirinya dengan zikrullah, tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan semisalnya. Kalau dia membiasakan dirinya sering dan selalu membaca wirid-wirid yang ada di dalam sunnah seperti ini, itu akan memberikan baginya tafrij al-kurubat, melapangkan kesempitannya, problem yang dia hadapi, kesulitan, kesusahan yang dia hadapi akan dilapangkan, akan diringankan bebannya. Wa taisir umurihi, dan juga akan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan masing-masing orang ada saja urusan dan hajatnya, ada saja kurubat, problematika kehidupan yang dia jalani, ada saja yang dia hadapinya, ini itu. Zikrullah, seperti bin Baz sebutkan, banyak membantu untuk dilapangkan dan dipermudah segala urusan dan bahkan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Maka itu beberapa fadilah dan keutamaan zikrullah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Adalah amalan ringan, tapi banyak yang melalaikan dan melupakannya dalam keadaan banyak masalah yang mereka hadapi, menumpuk problem yang mereka jalani, serta banyaknya hajat dan urusan dia. Bagaimana dia ingin dibantu oleh Allah, diringankan dan dimudahkan urusannya, kalau dia sendiri tidak melakukan asbab. Ini asbab yang Allah syariatkan untuk dimudahkannya urusan-urusan dia. Selain kita tahu syaitan dan makruh, dua. Syaitan di satu sisi selalu mengintai untuk menggoda dan merusak Bani Adam. Di sisi lain makruh, hal-hal yang dibenci oleh manusia. Artinya tidak dia inginkan, kejelekan yang tidak dia harapkan itu terjadi padanya, tidak dia harapkan itu dia lihat, tidak dia harapkan itu dia dengar, tidak dia inginkan itu dialami olehnya. Masing-masing orang ingin itu. Siapa yang mau makruh? Permasalahannya asbab syar'i, apa yang dia jalani untuk terhindar dari semua itu. Kalau asbab duniawi, mungkin orang haris,
cukup antusias. Asbab hissi atau duniawi, kalau itu misalnya dalam perjalanan, asbab-asbab hissi dia jalani, dia jaga betul mobil, dia tidak ingin bannya gundul misalnya, asbab supaya dia selamat, remnya dia cek bagus pakem, apalagi sabuk pengaman dia pasang, rambu-rambu lalu lintas tidak dia langgar, bagus. Itu semua asbab hissi, duniawi, agar tidak menimpa kamu sesuatu yang tidak kamu inginkan, kecelakaan, nasallallahu alaihi dan semisalnya. Seperti itu asbab. Dan ini lebih penting lagi asbab syar'i yang disyariatkan untuk kita seorang mukmin, mukminah. Bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dijaga dan diamalkan sebagaimana Rasul ajarkan. Baik.